Gila tuh, ada yang punya boat bro, gokil, diparkir pinggir jalan, disambungnya nih ke BMW. Tuh rumah lagi kemalingan apa gimana sih? It says right there on one of the top. I'm tired of waiting for lots of things. Justice. Got it. Justice. Justice. Halo guys, gimana kabarnya? Semoga baik-baik ya. Gua sekarang lagi di satu daerah yang mungkin kalian nggak familiar, nggak even tahu kalau itu ada. Kalau kalian turis doang, mungkin kalian nggak tahu, dan kalian nggak pernah kesini, mungkin kalian nggak tahu. Ini jarang diekspos dan gue pengen nge-expose daerah sini. Daerah sini tuh namanya Ladera Heights View Park Baldwin Hills, atau nickname-nya, nama julukannya adalah Black Beverly Hills. Kenapa namanya Black Beverly Hills guys? Nah, yuk kita cari tahu, dan gue akan ngajak jalan kalian untuk muter-muter lihat Beverly Hills-nya orang hitam tuh kayak gimana sih, dan kenapa ada itunya. Duduk yang manis. Nama gue Yafi Virus, dan kalian lagi nonton channelnya Anak LA. Let's go. Nah guys, jadi kayak yang kalian bisa lihat, ini gue sekarang sudah berada di perumahan. Pertama-tama kita akan kunjungi dulu daerah perumahannya biar kalian bisa lihat seperti apa sih situasinya. Kalau lokasi persisnya, mapnya akan gue tunjukin di sini. Mirip banget sama LA yang di gambaran kalian kan? Pohon palem di kiri kanan, rumah-rumah semua rata-rata. Ada rumah yang besar, ada rumah yang kecil, tapi bagus dan kelihatannya asri. Nah, kenapa sih ada Beverly Hills untuk orang hitam? Nah, jadi langsung aja kita sedikit bercerita dan ngasih tahu informasi ke kalian ya. Walaupun seperti yang kalian bisa lihat, rumah-rumahnya bagus-bagus sekali dan besar-besar, dan memang demografinya adalah orang-orang yang tinggal di sini itu kaum menengah ke atas ya. Kalian bisa lihat lah, rumahnya bagus-bagus banget cuy. Dan ini itu hitungannya di atas bukit. Dan nama daerahnya juga udah View Park. Jadi memang dapat view banget kalau kalian berada di lokasi yang tepat. Tapi sebenarnya di balik semua itu ada kisah sejarah yang bisa dibilang ada hubungannya dengan rasisme. Maksudnya gimana ya? Jadi pada tahun 1920-an dan early di abad 19 itu kaum rasis, terus kasus-kasus yang rasis itu masih sangat amat terlihat, masih pekat lah. Jadi ada istilahnya yang namanya orang-orang hitam atau kaum minoritas di luar orang bule tidak boleh tinggal di beberapa daerah di Amerika. Dan kalau kita ngomongin LA, ada beberapa daerah juga yang tidak boleh ditinggalin sama kaum-kaum di luar orang putih. Jadi akhirnya pada tahun 1920-an orang hitam akhirnya memilih untuk pindah ke daerah sini. Karena secara sejarahnya, tradisionalnya, orang putih tinggalnya di Beverly Hills, dekat-dekat bukit-bukit Hollywood dan segala macamnya. Akhirnya terjadilah perkumpulan, dan satu orang ngasih tahu yang lain. Orang-orang hitam akhirnya pada masuk ke daerah Baldwin Park, Crenshaw, dan View Park yang tempat kita sekarang ini. Gue nggak bilang di zaman dulu itu nggak ada orang hitam. Nggak ada orang bule di daerah sini, ada banget. Tetapi daerah ini khususnya tidak ada larangan untuk orang minoritas buat pindah ke sini. Jadi banyaklah tuh kaum Latin dan mayoritas orang hitam pada masuk ke daerah sini, yang mengakibatkan pelan-pelan orang putih itu pada males tinggal di daerah sini karena banyak orang hitam nih, jadi pada keluar. Jadi slowly, alon-alon, ini daerah jadilah Black Beverly Hills gitu. Jadi sebenarnya ada latar belakang yang
yang kayak gue bilang ada kaitannya sendiri dengan rasisme, begitu kan ya. Tetapi sayangnya, yang disayangkan adalah ketika ini sudah mayoritas menjadi komunitas orang hitam, pembangunan di Los Angeles itu tidak merata. Maksudnya gimana ya? Ketika kota-kota lain dapat subsidi dari pemerintah untuk membangun infrastrukturnya yang lebih baik, daerah ini yang tadi gue sebutin tidak mendapatkan suntikan dana tersebut, yang mengakibatkan ketertinggalannya daerah-daerah sini dalam sisi pembangunan tersebut. A triangle-shaped wedge tears out of the asphalt and concrete-lined wall of the earth-filled dam of the Baldwin Hills Reservoir. This is the scene when the water begins to drain away. Jadi mau dari sisi pipanya lah, apa segala macamnya lah, itu benar-benar ketinggalan. Tapi pada saat yang sama, karena ketertinggalannya itu jadi lebih murah, maka dari itu orang-orang minoritas, terutama orang hitam, banyak yang masuk ke daerah sini. Nah, jadi sekarang karena udah daerahnya bagus dan udah terkenal lagi menjadi tempat yang menengah ke atas, kebanyakan dari orang bule udah banyak yang mau masuk lagi ke sini. Tapi itu sedang diperdebatkan dan menjadi salah satu istilahnya permasalahan yang sedang lumayan rumit sekarang ini, karena identik daerah sini adalah orang hitam yang masuk ke daerah sini gara-gara banyak daerah-daerah yang tidak boleh dimasuki oleh kaum minoritas. Nah, sekarang ketika orang bule mau masuk sini lagi, justru dipermasalahkan sama orang-orang hitam yang di sini, gara-gara mereka bilang, nih satu bule masuk, yang lain masuk juga. Tuh rumah lagi kemalingan apa gimana sih? Nah, jadi sekarang ada permasalahannya di situ juga, guys. Jadi sebenarnya sedikit rumit gitu. Secara daerah sini udah didaftarkan menjadi daerah bersejarah di Los Angeles gitu. Salah satunya ya ini gitu. Karena pada zaman dulu nih, kalau gue belok ke sini kalian bisa lihat nih rumah yang di sebelah sini nih. Nah, itu tuh tipe-tipe rumah lama. Karena pada zamannya pas pembangunan itu ini diiklankan sebagai rumah dengan style Inggris dan Spanyol gitu, guys. Jadi makanya rumah-rumahnya banyak dengan jendela besar. Nih di rumah sebelah kanan situ rumah style Inggris. Terus di rumah depan yang akan kita lewatin lagi nih, yang di sebelah kiri Spanish, yang di sebelah kanan English gitu. Tuh lihat tuh, ya kan? Yang sebelah sana Spanish style, yang sana English style. Nah, terus lo lihat nih pemandangannya. Wow, tuh lo lihat nggak? Lihat sendiri nggak pemandangannya nih? Lihat ya. Tuh, cakep. Gimana menurut kalian? Mau nggak tinggal di daerah sini? Gue sih mau banget. Dan ngomongin soal rumah daerah sini, rata-rata rumah di sini itu harganya udah 2 sampai 4 juta dolar. Jadi kira-kira nggak murah juga. Makanya tadi gue bilang orang yang tinggal di sini adalah kaum menengah ke atas. Nah, by the way, gue tadi lagi jalan-jalan terus gue ngeliat ada rumah satu yang unik di sini dan gue turun dan ternyata ada orang yang punya rumahnya di depan dan gue pengen ngajak dia ngobrol. Yuk kita lihat. Nih hiasannya kayak gitu, lo lihat tuh. Dia buat sendiri katanya. Ada antik dan segala macam. Hi there, William. How you doing? Your name is William, right? Yeah, William Berto. Alrighty. Wow. So can I ask you what made you want to do this? Oh, I've been on this all my life. Oh, you're doing this? Yeah, so you know, we always doing something. You're an artist, huh? Like a musician, he's always playing, ain't he? Yep. Okay. Exactly. Wow, look at that. Ini ada tulisannya Museum Art Antiques Berdo's Science, free to see.
Tuh, di sini juga mereka ada benderanya segala macam. Dan yang kerennya juga lihat ya. Ini meteran buat parkiran bisa dapat di sini. Keren banget. Wow, are you a veteran, sir? Oh, yeah. Oh, well, thank you for your service. Thank you. Were you in the army? I'm just looking at the stickers in your car. In the Army. Wow. I served during Vietnam. Wow, just like my father-in-law. Yeah. Wow. I've been around a long time. Awesome. So what do you think about this area? How long have you lived here? Since 85. Since 1985. Dari tahun 85, guys. Wow. Lihat kan rumahnya kayak gini, keren banget. It says right there. Yeah, it's been all right around here. I've been here all these years. Yeah? Nobody ever broke in on me or robbed me. So a lot of people in Indonesia, they're curious about the area. Like, is it safe? Is it... Well, you know, this is south. Now you get over that way, cross Western. Uh-huh. Oh, over there is bad. Western. Weston, okay. About a mile over. Got it. You go over that. Yeah, you get close there. I see. It says, like, man, I'm tired of waiting. What does that mean? Like, man? It says right there on one of the I'm top. tired of waiting. Well, lots of things. Justice. Got it. Justice. Justice. Yeah, I was learning a little bit about how Ladera Heights, or like this area, View Park, came to be. Oh, yeah. All over that way. You're going up in the hills. That's Ladera. Uh-huh. 3 or 4 blocks that way. Right. Ladera Heights. They call it Black Beverly Hills. Yeah. Is that a Lakers uniform? Is that Kobe and... Yeah, this is Windsor Hill. This is Windsor Hill, right. Is that gonna be Kobe and Gigi? Yeah. Oh, that's beautiful, man. Nah, dia membuat itu dari untuk menjadi Kobe dan anaknya Gigi. Are those wires? What is that? That's why. Wires. Wow, pakai kabel, guys. Each one of these is 4 football fields of wire. Wow. Each one of them. That's how much wire that is. It took me months to make each one of them. To sit down and wire that by hand. I love All this Kobe. is done by hand. Ain't no machine. Wow, semuanya People pakai one tangan, of a guys. kind. Semuanya pakai tangan, guys. Ain't people one of a kind because I done it. Yes, sir. Wow, Kobe is a legend in LA. Wow, that's awesome. He's our legend. He's our hero. Yeah. So do you have any suggestion if I want to take a look at the places around here where I should go? Where you want to go back to Ladera Heights, probably where you want to be. Okay. That way. Ladera Heights, huh? Yeah. From this way on is pretty good. Okay, got it. Nah, itu dia bilang tadi kalau dari sini ke kanan itu aman, dari sini ke sana nggak aman. I see. Okay, well, thank you, William. I'll leave you to it. Okay. Have a good day now. You too. Wah, gokil, guys. Tuh, gue langsung parkir tadi karena gue pengen lihat rumahnya. Wah, gokil. Oke, lanjut kita. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Tadi dia bilang pas gue tanyain, maksudnya menunggu tuh menunggu apa? Dan dia bilang menunggu sebuah keadilan. Ini seseorang yang membela negara Amerika di perang Vietnam, guys. Untungnya dia selamat. Dan dia bilang gue masih nunggu keadilan. Karena walaupun dia membela negara Amerika, dia masih merasakan yang namanya ketidakadilan terhadap kaum-kaumnya dia. Begitu. Ternyata gue lapar siang-siang. Jadi gue mau mampir dan mencoba salah satu makanan tempat lokal yang lumayan terkenal. Ini dia, namanya Little Kingston Jamaican Restaurant. Kalian udah ada yang pernah belum makan makanan Jamaika? Yuk kita cobain kayak gimana. Let's go. Oke guys, jadi gue udah mesen makanan barusan. Tadinya gue mau mesen chicken curry, jadi kayak curry chicken gitu. Tapi ternyata setiap Jumat dan hanya hari Jumat mereka ada fried chicken atau ayam goreng.
Jadi gue pesennya itu. Nih, gue kasih lihat ya menunya. Ini tadi namanya kan Little Kingston Jamaican Restaurant. Sarapan, makan siang, makan malam. Mereka catering juga. Ini ada lunch special. Terus nih lu bisa lihat harganya sekitar $4. Nih ya. No. Ini lumayan nih. Patties, Jamaican patties, berarti daging doang. Soup of the day, minuman. Nah, ini baru makanan utamanya. Aki, $22. Harganya sekitar segitu. Dia kayaknya banyak pakai nih, banana fritters tuh kayak banana fritters tuh kayaknya kayak pisang goreng. Kalau lu Aki. Wah, ini menarik sih sebenarnya. Terus gue pengen cobain ayamnya dulu. Soalnya kalau satu restoran cuman nyediain menu hanya hari Jumat, berarti itu spesial. Jadi gue penasaran. Kalau mau lihat situasi restorannya, tentunya dengan warna negaranya mereka, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Oh no. Rastafari, gokil, keren. Pasti ada ini juga nih. Oh, ini ada cemilan-cemilannya guys. Tuh. Oh, restorannya. Ini lagi sepi sih. Soalnya pas banget sebelum jam makan siang. Jadi kayaknya nih restoran biasanya rame. Gokil. Oh, awesome. Thank you. Look at this. Oke, kita lihat dulu makanannya kayak apa sih. Lo lihat nih, ada saus apa kagak ngerti, yang penting saus. Mantap. Tadi totalnya itu sekitar $16. Ini yang gue bilang tadi, mereka dikasih pisang manis, ada sayurannya, nasi, tapi nasinya bukan nasi jasmine, ini nasinya beda nih. Terus ini apa gue nggak tahu sejujurnya, tapi akan gue cobain. Terus ini fried chickennya. Wow, mau lihat nih, masih hangat. Sekali lagi ini adanya cuma hari Jumat doang. Oke guys, ini gue tadi lupa mesen minum. Terus gue tadi mau mesen ini nih karena menarik sekali, Baba Roots. Buat apa? Harganya cuma $8. Gue kira root beer. Pas gue tanya, tadi ketawa doang. Terus dia bilang itu minuman untuk meningkatkan gairah katanya. What? Dan pas gue mau pesan, udah pesan, ternyata lagi habis. Jadi kita kayaknya bakal pesan yang lain. Coba ya. Let's see. Mungkin kita pesan Jamaican. Do you guys still have the Jamaican soda? Okay. Okay, cool. Ooh, okay. Let me know what you want. We got tea. We got two flavors: pink grapefruit and the green grapefruit. Tea. Pink grapefruit and then yes, please. The pink one. Oh, guys, look at that. I do green. The green one? Yes, please. Which one do you like better? It's the most famous one. Is that one? Is it? Okay, guys, there you go. Ini katanya yang paling ini. Then we got cream soda, cola champagne, pineapple soda, ginger beer, grape soda, and then we got these are some juices. Guava carrots. Yeah, And then the other one? sour ginger. Interesting. Okay, good to know. Alright, thank you. Nah, jadi tadi tuh gue maunya pesannya what was it that sold out? Baba Roots? Baba Roots. Yeah. Baba Roots. It's not a soda. It's a tonic. Oh, sorry, it's a tonic. Can you tell them what it's for? It's for male purposes. There you go. Jadi itu, because I'm Indonesian, and then these are people from Indonesia watching this. Yeah, we have the same sort of things like Baba Roots as well, but I just didn't know like you would sell it at a restaurant. Normally. Lagi habis guys, so they're sold out, huh? Yeah. A lot of males that come here and they want to try it. Okay, so we'll go with this one. Alright, thank you so much. No, thank you. And what's your name? Jalil, but they call me Ja. Ja or Jalil. Okay, right on. I remember doing Uber Eats and picking up from here a while ago. Oh, I gotta try this. You guys got some orders? Yeah, we do.
And it's really frustrating at times because it's just like it's one person working. When it's two, it's kind of easy, but it's one. Okay. You got bees going on. Right. All the time it's just buzzing, and then the phone start ringing, and then people start coming in. It's like, For sure. Thank you. Picking up order for Keisha, online order. Keisha. Fine. Is this a twist stop? yeah, twist. Oh, okay. Okay, yep. That's color top. Yeah. All right, thank you, man. Okay guys, we're gonna try it. Kita bakal cobain ini. What's it called? Ting? Ting, yeah. Ting. Look at that. Ting. Enak. It's really good. It's really good. Ini tuh grapefruit. Nice. Oke, sekarang kita bisa makan sambil minum. Udah ada minumannya, udah ada makanannya. Yuk kita mamam. Oke guys, kita cobain dulu ayamnya. Wah, ini bingung gue mau nyobain yang mana. Kita orang Indonesia, pakai tangan aja. Sorry pakai tangan kiri ya, tangan kanan megang kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Luarnya crunchy tapi masih empuk. Dia bukan yang super duper crunchy, tapi empuk. Dan satu yang gue suka ini adalah beberapa restoran di Amerika itu dagingnya nggak ada rasanya. Luarnya crunchy enak, tapi dalamnya nggak ada rasanya. Nah ini sekarang gue pengen cobain, kita celupin ke sini. Kayaknya harusnya dicelupin. Wow, semua bro. Awas sumpah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, tapi ada pedas-pedasnya. Enak banget. Wah ini gokil sih. Nasinya mirip kayak nasi orang Meksiko yang tebel, dan dia itu ternyata dicampur oleh, ini gue kasih lihat ya, kacang merah. Jadi ada rasanya dan manis. Ini apa gue nggak tahu. Sesaat rasanya kayak cakwe. Tapi kalau cakwe kan dalamnya kosong. Ini ada isinya, penuh gitu. Kalau gue celup juga lebih enak. Ya, sumpah ini kayak cakwe, tapi ada isinya bedanya. Terus kalau pisangnya, kita coba pisangnya guys. Enggak manis, tapi berasa pisang. Manis sih actually never mind. Akhirnya manis. Pas digigit pertama nggak terlalu manis, tapi udahannya manisnya keluar. Mantap. Kita coba sayurnya sekarang. Ini mah kayak sayur Indo. Kayak sayur Indo nih. Oke. Kayak seledri. Ini seledri kan ya? Iya. Sama wortel, sama apa sih kalau ada beberapa, ada jagung, ada pepper, ada ini apa nih? Ada green bean. No. Enak banget. Oke. Makan dulu guys, makan dulu ya. Oke, gue udah selesai makan, kenyang banget. Ini aja ini tuh small dan gue nggak habis, masih gue sisain buat nanti. Tadi totalnya sama minum sama makan itu sekitar $21. Makanannya $16, ininya $3. Jadi kalian bisa lihat lah porsinya segimana, bisa buat 2 kali makan
gue pun sodanya masih sisa buat sebar. Jadi udah kita lanjut jalan. This is the venue. Nah, balikin. Oke. Thanks, Joe. See ya, man. Oke, guys. Kita sekarang jalan lagi. Yuk. Kita puterin lagi. Ini lagi kenyang banget sih. Sebat dulu kali. Habis itu kita jalan lagi ke Black Beverly Hills. Let's go. Nah, satu tentang daerah di sini nih, daerah Crenshaw adalah yang mesti kalian tahu, tingkat kejahatannya itu 75% lebih tinggi dari tingkat rata-rata kejahatan nasional atau seluruh negara. Pernah kelihatan? Lo lihat tuh, kiri kanan ada pohon palem, bagus kayak gini, lo lihat tuh. Nah, terus juga kalau tingkat kejahatan in general kayak kekerasan, tingkat kekerasan itu 260% lebih tinggi daripada angka nasional seluruh negara. Dan ini juga nih salah satunya statistik yang akan gue lempar ke kalian lagi adalah di sini itu tingkat kejahatan terhadap properti atau rumah, maling rumah lah, orang jebolin rumah, apa segala macem ya, itu 38% lebih tinggi dari average Amerika secara garis besar gitu. Nah, ini di depan kita seperti yang kalian bisa lihat adalah komplek yang terlihatnya damai. Karena ini siang, gue belum berani deh kalau malam-malam kesini. Oke, sejujurnya aja, ini aja gue nyetir karena memang daerahnya luas dan pakai mobil kayaknya lebih bisa mencakup banyak daerah. But anyway, di depan kita tidak seperti tempat-tempat yang sebelumnya. Ini full apartemen atau duplex karena dia 2 lantai. Terus bukan single home family atau yang satu rumah satu keluarga, that's it. Ini hitungannya multi-family house. Tapi kalau kita lihat di depan kita asri, hijau dan segala macamnya, jadi nggak kumuh kalau dibilang dibandingkan dengan konten gue di downtown kemarin ya, yang gue di daerah kumuhnya, ini lebih kumuh. Gue pernah melewati daerah ini dan gue melihatnya kayak santai aja. Tuh di sebelah kiri sana ada orang bule. Ini ada Mercy parkir pinggir jalan. Tuh kalian bisa lihat, ini namanya duplex. Tuh. Memang benar-benar apartemen, isinya mobil banyak yang parkir di jalan karena rata-rata mungkin satu unit punya 3 mobil, 2 mobil, jadi banyak yang harus diparkir di jalanan. Dan tadi kita ngomongin soal properti itu ada hubungannya dengan istilahnya ngerusakin mobil dan segala macam juga. Nih, daerahnya seperti ini guys, lo lihat nggak sih? Kelihatannya ya oke-oke aja, tapi kita tidak tahu suasana malamnya itu seperti apa. Sejujurnya gue pun nggak tahu. Kalau ngelihat dari statistik sih kayaknya bahaya, tapi ya alhamdulillah ya, insya Allah nggak ada apa-apa selama perjalanan ini. Tapi kalau malam gue nggak tahu sih, gue mungkin nggak berani. Ini juga gue nyetir tidak pakai haluan, tidak pakai GPS, bener-bener udah muterin aja biar sama-sama kita ngeliat apa sih di kiri kanan kita, rumahnya kayak apa sih gitu. Nih gue belok dikit baru nih rumah nih, ini 1 blok rumah nih, depan baru duplex lagi. Jadi gini tuh daerah sini. Tuh, memang mayoritasnya adalah minoritas. Mayoritasnya minoritas itu gimana ya? Ya, kebanyakan yang tinggal di sini adalah orang-orang minoritas, which is non bule. Gitu guys. Ini kita masih menuju ke daerah Crenshaw yang mall-mall itu tadi ya. Gue pengen lihat. Mungkin kita nggak masuk ke mallnya, cuman gue pengen lihat aja di luar seperti apa sih suasananya, seperti apa sih. Gitu. Oke, dan gue iseng nih masukin gangnya daerah orang hitam. Nah, ini gangnya guys. Ini belakang rumah nih. Kalau tadi lo lihat apartemen dan rumah-rumah sisi depannya, dan ini adalah sisi belakangnya. Ini gangnya guys. Alhamdulillahnya, atau gue berdoa ya, semoga nggak ada yang nyegat gue atau gimana. Ini sebenarnya rada serem kalau lo dicegat depan belakang. Goodbye guys, kayak di film-film. Serem banget sebenarnya.
Cuman gue pengen kalian lihat aja gangnya di daerah orang hitam itu seperti apa sih. Biar kalian lihat dan biar gue juga tahu. Nah, ini kiri kanan dari tadi, in case kalian nggak sadar, adalah garasi. Benar-benar garasi nih. Jadi apartemennya tadi kan di depan tuh. Nah, ini adalah garasi-garasi gedung apartemen atau duplex-duplex yang tadi kita lihat. Coba nih kalau gue belok ke kiri, kemana kita? Oh, begitu. Tuh, kayak depan ini kelihatannya asri guys. Bagus dan aman. Ya kan? Banyak pepohonan. Wow. Oke, apartemen-apartemen yang kalian lihat ini, setelah gue cari-cari tahu, ternyata harganya nggak jauh beda sama daerah-daerah tempat gue tinggal, daerah-daerah yang tanda kutip lebih aman. Tadi gue lihat-lihat satu kamar harganya ya kurang lebih 1.500, 1.600 sampai 2.000, dan 2 kamar udah 2.000 ke atas. Ini apartemen di kiri kanan kita ternyata segitu juga, lo bayangin. Itu indikasi bahwa satu, daerah sini itu ternyata banyak yang mau. Kedua adalah daerah sini yang banyak yang mau karena sudah lebih aman daripada Crenshaw pada zaman-zaman dahulu. Gila, gue kaget loh, karena gue mikirnya sejujurnya di sini mungkin apartemen karena daerahnya nggak aman, banyak orang hitam. Gue menilai dari luarnya, ini pasti satu kamar mungkin 1.000-an lah, karena kalau 1.000 hitungannya kalau di LA itu udah murah. Ternyata enggak, 1.500, ya kan? Sampai 2.000. Kalau 2.000 mah malah lebih mahal daripada apartemen gua guys. Menarik juga ya. Oke, gue mau nunjukin sama kalian sesuatu nih. Lihat nggak tuh sign-nya? Artinya no cruising, berarti lo nggak boleh muter-muter daerah sini. Dan artinya cruising adalah lo muter-muter di di satu titik yang sama 2 kali dalam waktu 6 jam. Terus lo lihat tuh, ini di gang gitu. Bagian dari salah satunya adalah Nipsey Hussle, Harriet Tubman. Ini adalah pahlawan-pahlawan orang hitam di budaya Amerika. Frederick Douglass, Sojourner Truth, Martin Delany, Nicholas Beatty. Gue sejujurnya nggak tahu semuanya, tapi ini menurut gue keren banget. Dan ini adalah salah satu kata-kata yang keren nih. Inspiration is contagious, yang artinya adalah inspirasi itu contagious itu apa ya? Gampang nyebar, apa sih? Menular, sorry. Jadi inspirasi itu menular. Jadi ketika lo menginspirasi, sama kayak gue lah, doyan menginspirasi orang, dan hopefully kesananya orang jadi mau menginspirasi satu sama lain juga. Keren. Nah terus ini lihat tuh, ada California African American Museum. Wah keren. Jadi daerah sini tuh bener-bener yang kayak tadi gue bilang, karena lo dikucilkan, mereka akhirnya membuat daerah ini menjadi daerahnya mereka. Nih, biasa di kalau tempat-tempat bersejarah ada hal yang kayak gini, yang ada informasinya tentang ini tuh daerah apa. Tuh lihat, come taste African wonder. Apa namanya, makanan Afrika. Terus nih, lo lihat tuh. Nah, kalau ini namanya Angels Walk Crenshaw, yang artinya adalah tempat-tempat bersejarah yang di sini dicatat tuh apa aja. Tempat-tempat bersejarah ada di sini semua. Gitu. Sekarang kita di nomor 14, which is di ujungnya persis. Ada taman dan segala macam. Tuh. Angels Walk Crenshaw. Gokil. Nih, misalnya aja kalian terinspirasi pengen tahu daerah sini kayak apa sih, kalian bisa naik metro dan turun di Leimert Park. Nah ini kelihatan tuh, stasiunnya masih baru, masih bagus banget. Tuh, sepi. Karena kayak yang gue bilang sebelum-sebelumnya, memang orang jarang banget yang naik transportasi umum. Cuman ini juga stasiunnya baru banget cuy. Gokil, jadi masih bersih. Tapi benar-benar sih, gue dari tadi ngeliat kiri kanan itu orangnya orang-orang hitam semua. Di sana ada taman dan kelihatannya juga banyak banget yang main musik, yang nongkrong-nongkrong. Terus ini ada lapangan basket tuh. Emang jalannya ditutup khusus buat main basket. Keren banget.
Ada bola basketnya, nggak tahu punya siapa. Gue sih nggak mau nyentuh ya. Terus ini juga nih, berarti tempat bersejarah juga nih. Tuh, bioskop yang dulunya kayaknya berjaya, tapi sekarang udah ditutup. Padahal lambangnya masih bagus guys, lihat tuh. Vision. Tapi ditutup. Semoga ada pengusaha item atau pengusaha aja in general yang mau beli itu dan menghidupkan itu lagi. Ini ada ibu-ibu pakai keranjang. Nah, ini kita di jalan raya lagi nih guys. Nah, jadi sambil gue balik lagi ke mobil, kesimpulannya apa? Menurut gue di sini gue selain hanya menunjukkan sama kalian, gue berharap kalian itu bisa melihat gimana sih di sini perbedaannya. Dan bagaimana satu nih yang keren banget dari kaum warga kulit hitam adalah walaupun mereka dikucilkan, dikesampingkan, dipandang rendah, akhirnya mereka bisa membuat daerahnya mereka sendiri. Mereka nggak merasa sedih, mereka merasa sedih tapi tetap mereka bisa bangkit dari semua itu dan mereka bisa ya pelan-pelan membuat komunitasnya sendiri ini kuat, membuat komunitasnya ini bagus dan akhirnya memang menjadi pusatnya kebudayaan orang hitam. Kayak tadi Jamaika ada, tadi beberapa Afrika ada, terus yang benar-benar Afrika bukan cuma hitam Amerika doang. Akhirnya dijadikanlah tempat seperti itu, which is keren banget sih. Dan lo lihat sendiri dari harga apartemen yang tadi gue tunjukin, itu kalian udah harusnya bisa lihat bahwa oh daerah ini walaupun ya orang hitam tapi dengan harga yang mahal berarti banyak yang mau ke sini, ya nggak? Karena ada supply, ada demand. Kalau berarti harganya tinggi berarti demandnya tinggi juga, gitu. Dan walaupun gue nggak pernah main ke sini, gue senang banget udah bisa ngajak kalian muter-muter, even ngasih unjuk makanan Jamaika sama kalian. Dan kalau gue ada temen yang mau nemenin gue lagi, kita akan muter-muter ke sini. Daerah-daerah yang belum pernah gue kunjungin, yang terkenal emang daerah orang hitam. Dan yaudah, thank you banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Semoga kalian sedikit belajar tentang daerah sini, daerah yang gue rasa kalau kalian sebagai turis nggak akan main ke sini. So, gue bersyukur bisa nunjukin daerah kayak gini ke kalian. Dan juga gue sekarang udah ada membership. Buat kalian yang mau support gue lebih lanjut dengan cara member, langsung aja diklik, ada kok membernya di bawah. Oke? Nama gue Yafi Virus tentunya. Be nice to one another. I'll see you next time. Dah. Tuh di tempat fried chicken itu ada yang jual tas-tas palsu, lo lihat tuh. Ini tempat fried chicken namanya Louisiana Fried Chicken. No, jual tas-tas KW guys. No yang nungguin no. Dia naruh tas sambil jualan di situ. Gokil. Tuh di daerah sini juga ada satu taman atau stadium yang mengatasnamakan Jackie Robinson. Kalau kalian nggak tahu, Jackie Robinson adalah pemain berkulit hitam pertama yang ada di MLB atau Major League Baseball. Karena dulu itu orang hitam punya liga sendiri, karena orang putih tidak membolehkan mereka yang kulit hitam untuk main di satu liga. Jackie Robinson dari timnya Dodgers membolehkan, atau bukan membolehkan, dibolehin. Jadinya bersejarah. Nah di depan sana kalian bisa lihat ada yang namanya Church Chicken. Kelihatan nggak? No. Kalau di Indonesia mungkin kalian familiar dengan lambangnya, karena kalau di Indonesia namanya Texas Fried Chicken. Nggak mungkin kalau di Indonesia pakai nama ayam goreng gereja, ya nggak mungkin. Kelar. Jadi namanya dikasih sedikit jubah, namanya Texas Fried Chicken.